Selamat sore Ibu Sofia dan selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas filsafat komunikasi yang menjadi landasan penting dalam memahami interaksi manusia. Filsafat komunikasi sendiri terdiri dari 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, mari kita bahas bareng-bareng. Yang pertama ada ontologi. Ontologi ini berkaitan dengan hakikat eksistensi dan realitas. Dalam konteks komunikasi sendiri, kita sering bertanya, apa sih komunikasi itu sebenarnya? Nah, menurut para ahli ini, komunikasi bukan hanya sebuah proses transfer informasi aja, tapi juga sebuah pembentukan makna. Nah, dalam proses ini kita bisa mengenali bahwa berbagai elemen seperti budaya, konteks, dan identitas itu berperan penting dalam menentukan bagaimana pesan kita akan diterima dan dipahami oleh orang lain. Contoh nyatanya adalah gimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda atau di berbagai budaya. Misalnya dalam budaya kolektif, komunikasi lebih fokus pada hubungan dan harmoni. Sedangkan dalam budaya yang individualis, penekanannya lebih kepada penyampaian ide dan pendapat pribadi. Kemudian yang kedua, ada epistemologi. Nah, epistemologi itu adalah studi tentang pengetahuan dan bagaimana kita mengetahuinya. Dalam konteks komunikasi, penting untuk mempertimbangkan bagaimana sebuah pengetahuan dibentuk dan juga disebarluaskan. Proses komunikasi ini bukan sekadar tentang berbagi informasi, tetapi juga tentang validasi dan konstruksi pengetahuan. Kita juga perlu menyadari peran media dan juga teknologi dalam membentuk epistemologi. Di era digital saat ini, informasi itu dapat dengan mudah diakses dan dibagikan. Namun kita juga harus tetap berpikir kritis terhadap sumbernya dan kebenarannya. Gimana kita memastikan bahwa pengetahuan yang kita terima atau kita sebarluaskan ini adalah sesuatu yang akurat dan bermakna. Nah, seperti itu. Kemudian aksiologi. Dalam aksiologi ini membahas nilai-nilai dan juga etika dalam komunikasi. Apa sih yang seharusnya jadi panduan kita dalam berkomunikasi? Nah, dalam konteks ini kita perlu mempertimbangkan tanggung jawab yang etis. Karena komunikasi tidak hanya tentang penyampaian pesan, tetapi juga tentang dampak dari pesan tersebut terhadap orang lain. Selain itu, pertanyaan apa aja sih yang biasanya kita tanyakan? Biasanya ada, apakah kita berkomunikasi dengan integritas? Dalam banyak kasus, biasanya komunikasi ini bisa mempengaruhi sebuah opini publik dan bahkan menciptakan perubahan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan pesan itu dengan penuh kejujuran dan penuh kesadaran akan konsekuensinya. Selanjutnya kita akan membahas fenomena komunikasi. Kita melihat sistematika berpikir dalam memahami fenomena komunikasi. Nah, berpikir sistematis ini membantu kita untuk menganalisis berbagai
aspek komunikasi secara lebih mendalam. Kita dapat memetakan proses komunikasi dari pengirim, pesan, saluran, sampai penerima, serta konteks di mana komunikasi itu terjadi. Nah, dengan pendekatan sistematis, kita dapat memahami kompleksitas komunikasi dan bagaimana berbagai faktor saling berinteraksi. Nah, ini membantu kita untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif dan lebih relevan. Jadi, sebagai penutup, kesimpulannya adalah filsafat komunikasi ini memberikan kita kerangka kerja untuk memahami yang bukan hanya proses komunikasi itu aja, tetapi juga dampaknya dan juga tanggung jawabnya yang ikut menyertai itu semua. Dan dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita juga dapat menjadi komunikator yang lebih baik dan lebih sadar akan lingkungan sosial kita. Dan kita bisa jadi lebih bijak tentunya dalam bersosial media di era yang serba digital saat ini. Kita jadi lebih bisa berpikir lebih mendalam apa yang akan kita utarakan, apa yang akan kita ketik, agar tidak menyinggung atau melukai perasaan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap dari presentasi ini bisa memberikan kita dan saya juga wawasan baru tentang filsafat komunikasi. Semoga kita sama-sama terus menjelajahi dan mempraktekkan komunikasi yang lebih bermakna dan tentunya lebih etis. Terima kasih. Selamat sore.